Bukan lagi fantasi masa depan, teknologi ini sedang mengubah cara kita berbisnis hari ini. Saksikan bagaimana AI membentuk ulang pengembangan EB2P, menghasilkan keputusan yang lebih cerdas, inovasi yang lebih cepat, dan masa depan yang lebih dinamis bagi organisasi Anda. Selamat datang di podcast Inosi, tempat di mana inovasi bertemu dengan wawasan. Saya adalah host Anda, dan hari ini kita akan menjelajahi salah satu transformasi paling menarik yang terjadi dalam ekonomi pengetahuan modern. Bagaimana kecerdasan buatan, artificial intelligence, mendefinisikan ulang cara kita membangun ekosistem bisnis berbasis pengetahuan, atau yang kita kenal dengan EB2P. Episode ini sangat relevan bagi para wirausaha, pendidik, pembuat kebijakan, dan inovator yang ingin memahami dampak mendalam yang dihasilkan AI. Bukan hanya pada teknologi, tetapi juga pada bagaimana manusia, pengetahuan, dan organisasi bersatu untuk membangun masa depan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan podcast ini kepada rekan dan komunitas yang peduli pada inovasi berkelanjutan. Sekarang, mari kita mulai. Apa itu EB2P? Pertama-tama, mari kita pahami apa yang dimaksud dengan EB2P, ekosistem bisnis berbasis pengetahuan. EB2P Framework dikembangkan oleh Muhammad Haitan Rahman. EB2P bukan sekadar kumpulan perusahaan. Ini adalah lingkungan yang saling terhubung, di mana universitas, industri, komunitas, dan pemerintah bekerja sama melalui pengetahuan dan inovasi yang dibagikan. Dalam ekosistem ini, pengetahuan bukan produk sampingan, tetapi sumber daya utama, bahan bakar yang menggerakkan nilai ekonomi dan sosial. Di dunia saat ini, pengetahuan berkembang lebih cepat daripada infrastruktur. Pasar bergeser berdasarkan ide, bukan sekadar modal. Dan inilah mengapa EB2P menjadi sangat penting, karena memungkinkan wilayah, sektor, bahkan negara untuk mengoptimalkan potensi intelektualnya dalam membangun ekonomi yang kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan. Namun, membangun EB2P tidaklah mudah. Diperlukan penyelarasan antara berbagai pemangku kepentingan. Dibutuhkan mekanisme berbagi pengetahuan lintas batas. Diperlukan sistem yang mampu belajar, beradaptasi, dan berkembang. Banyak inisiatif EB2P gagal karena terlalu terfragmentasi, terlalu lambat, atau terputus dari data dan wawasan yang seharusnya menjadi panduan. Dan disinilah kecerdasan buatan hadir, bukan sebagai solusi untuk segalanya, tetapi sebagai katalis transformasi yang sangat kuat. Katalis untuk transformasi. Kecerdasan buatan, atau AI, mencakup berbagai teknologi seperti pembelajaran mesin, machine learning, pemrosesan bahasa alami, natural language processing, dan analitik prediktif. Teknologi ini memungkinkan mesin tidak hanya mengolah data, tetapi juga mengenali pola, memprediksi kebutuhan, bahkan merekomendasikan tindakan. Saat diterapkan dalam pengembangan EB2P, AI menjadi pengganda kekuatan. Alih-alih hanya mengandalkan koordinasi manusia, sistem AI dapat menganalisis aset pengetahuan regional, memetakan celah inovasi, dan mengidentifikasi peluang strategis secara lebih cepat dan akurat. AI dapat membaca sinyal dari publikasi ilmiah, basis data paten, aliran investasi, hingga media sosial, mengubah kebisingan menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Bayangkan seorang perencana ekosistem ingin membangun klaster energi hijau. Dengan alat AI, mereka bisa langsung menganalisis tren riset ilmiah, melacak aktivitas startup, mensimulasikan skenario pasar, dan menyarankan mitra strategis yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan wilayah. Ini tidak hanya menghemat waktu. Ini meningkatkan kualitas berpikir strategis. AI membantu para pemimpin EB2P membuat keputusan yang lebih tepat, mengurangi risiko, dan terus menyempurnakan desain ekosistem berdasarkan data real-time dan wawasan prediktif. Meningkatkan penemuan pengetahuan dan ideasi. Di inti setiap EB2P, ada satu kemampuan penting, menemukan, mengembangkan, dan menerapkan pengetahuan. Dan disinilah AI kembali menjadi sekutu penting. Dunia dibanjiri data, tapi data bukanlah pengetahuan. Yang kita butuhkan adalah sistem yang mampu menyaring lautan informasi untuk menemukan hal-hal yang penting, tren, celah, wawasan, dan peluang. AI melakukan ini dengan kecepatan luar biasa. Misalnya,
Model AI dapat menganalisis database inovasi global dan menemukan bahwa suatu wilayah memiliki kekuatan riset tinggi di bidang biologi kelautan, tetapi lemah dalam komersialisasinya. Wawasan ini bisa memicu program yang menghubungkan peneliti dengan wirausahawan dan investor. Lebih menarik lagi, AI mampu menghasilkan ide. Dengan munculnya alat generatif seperti ChatGPT, Midjourney, atau platform sintesis lainnya, inovator dapat mengeksplorasi konsep produk baru, mendesain layanan inovatif, atau membuat prototipe model bisnis hanya dalam hitungan menit. Bayangkan seorang wirausahawan yang mengeksplorasi solusi ekonomi sirkular. Ia bisa memasukkan ide ke platform AI dan menerima bukan hanya saran teknis, tapi juga wawasan regulasi, tren konsumen, bahkan contoh desain awal. Ini adalah ideasi bertenaga AI, bukan untuk menggantikan kreativitas manusia, tapi untuk memperkuatnya, menjadikannya lebih cepat, lebih dalam, dan lebih beragam. Alat seperti IBM Watson Discovery, Google Cloud ANL, dan asisten berbasis GPT sudah digunakan oleh pelaku EB2P di seluruh dunia untuk menambang pengetahuan dan membentuk inovasi dengan lebih efektif. Mengoptimalkan implementasi dan eksekusi. Ideasi hanyalah permulaan. Kekuatan sejati dari EB2P terletak pada kemampuannya untuk mengimplementasikan, menghidupkan ide dan memperluas dampaknya. Disinilah AI sekali lagi memainkan peran transformasional. AI dapat mengoptimalkan alur kerja, memastikan pengetahuan mengalir dengan efisien antara institusi, tim, dan sistem. AI juga dapat meningkatkan alokasi sumber daya, memprediksi di mana bakat, pendanaan, atau infrastruktur akan memberikan dampak terbesar. Bahkan bisa mensimulasikan skenario implementasi sebelum diluncurkan di dunia nyata. Dalam aspek layanan pengguna EB2P, AI memungkinkan personalisasi skala besar. Dengan chatbot cerdas, mesin rekomendasi, dan analitik perilaku, bisnis dapat menyesuaikan layanan untuk tiap pengguna, baik siswa, peneliti, maupun pelanggan. Komunikasi dalam EB2P juga mendapat manfaat dari AI. Alat pemrosesan bahasa alami bisa membantu menerjemahkan istilah teknis, meringkas riset kompleks, atau menghasilkan laporan otomatis, sehingga semua pihak tetap sejalan dan terinformasi. Studi kasus membuktikan dampak ini. Sebuah pusat inovasi regional di Belanda menggunakan AI untuk menghubungkan lebih dari 400 UMKM dengan peneliti berdasarkan kata kunci dan riwayat proyek yang relevan, menghasilkan lebih dari 100 kemitraan baru dalam waktu kurang dari 6 bulan. Ini bukan fiksi ilmiah. Ini adalah AI nyata yang mengubah ekosistem nyata. Masa depan EB2P bersama AI. Jadi, kemana arah semua ini? Masa depan EB2P bersama AI bukan hanya tentang kecepatan atau efisiensi. Ini tentang kecerdasan, adaptabilitas, dan kolaborasi. AI bisa membantu ekosistem untuk belajar mandiri, mengevaluasi kinerjanya, dan merespons tantangan baru, dari perubahan iklim hingga disrupsi digital, dengan kelincahan dan tujuan yang jelas. Namun, masa depan ini juga membawa tanggung jawab. Ketika AI semakin tertanam dalam ekosistem, kita harus menghadapi pertanyaan etis tentang privasi data, bias, kontrol, dan inklusi. Kita harus memastikan bahwa AI memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, bukan menggantikannya. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita akan menggunakan AI, tetapi bagaimana kita akan menggunakannya. Akankah kita menggunakannya untuk memperdalam sekat, atau membangun jembatan, untuk memusatkan kekuasaan, atau mendemokratisasi inovasi? Pilihan itu ada di tangan kita. Dan dengan itu, kita akhiri perjalanan hari ini dalam menjelajahi sinergi antara AI dan pengembangan EB2P. Jika Anda seorang inovator, pendidik, pemimpin, atau pembangun ekosistem, sekaranglah saatnya untuk mengeksplorasi bagaimana AI dapat mendukung misi Anda. Gunakan AI untuk menemukan wawasan baru, merancang ide-ide berani, dan menciptakan ekosistem yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bermakna. Terima kasih telah mendengarkan podcast Inosi. Jika episode ini menginspirasi Anda, silakan subscribe, like, dan bagikan kepada jaringan Anda. Bersama-sama, kita bisa membangun masa depan yang lebih cerdas, lebih terhubung, dan lebih inovatif. Sampai jumpa di episode berikutnya. Teruslah mengeksplorasi, teruslah mencipta, dan teruslah memimpin transformasi.